Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Bahasa Pemrograman 1. Pada kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari inheritance, yaitu interface. Apa itu interface? Interface adalah definisi metode abstrak serta implementasi metode non-abstrak, namun tidak dapat mengandung suatu pernyataan apapun di dalam metode interface. Di dalam interface tidak bisa memasukkan value kecuali di script program metode atau script program method gitu ya. Artinya interface mungkin memiliki properti tetapi harus abstrak. Properti itu seperti variabel ya, dan harus menyediakan implementasi asesor pengaksesnya. Jadi bila kita menuliskan properti di sana atau mendeklarasikan sebuah variabel, ketika interface itu diimplementasikan, maka properti itu wajib untuk di override. Akan tetapi untuk yang method bisa diberikan value. Jika sudah diberikan value maka tidak wajib untuk di override, sedangkan yang tidak diberikan pernyataan maka wajib di override. Nah, apa maksudnya dari pernyataan saya tadi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di testing programnya ya. Berikut adalah cara mendefinisikan interface. Jelas ketika mendefinisikan interface ada kata kunci interface di sana kayak kelas gitu ya. Coba interface ini namanya, val coba string adalah nama properti dan kurang abstrak ya. Kalau seperti ini di interface itu dianggap sebagai abstrak. Abstrak itu apa? Tidak diberikan value. Di sini dilarang juga diberikan value ketika dia di kelas interface. Funheim method abstrak. Jadi tidak ada pernyataan apapun di sini. Fun hello method dengan implementasi secara default. Jadi apabila kita sudah memberikan value di fun hello, maka dia dianggap sebagai implementasi secara default dan kita tinggal memanggil aja isinya di sini. Akan tetapi jika kita ingin merubah-rubah metode isi dari metode tersebut dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari implementasi dari interface tersebut, maka ini tidak perlu diberikan default gitu ya. Nah, untuk yang property cara seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi sama dengan hello world misalnya, coba hello world itu dilarang di property. Jadi property wajib abstrak. Nah, kalau metode tadi saya bilang bisa memilih sebagai metode abstrak dan metode yang sudah diimplementasikan atau non abstrak ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Kata kunci interface digunakan untuk menentukan interface di Kotlin. Interface, coba interface itu dibuat, itu nama kelasnya. Interface memiliki properti abstrak coba dan metode abstrak high. Interface juga memiliki metode non abstrak yaitu hello. Nah, interface cara mengimplementasikannya. Interface, coba interface ini kelas yang tadi. Nah, dan kita tidak memberikan isi dari metode tersebut. Nah, kita coba rubah juga tipe datanya. Kalau yang tadi string, ini coba jadiin integer. Ini ada kelas interface, kelas yang menjadi untuk mengimplementasikan. Jadi bukan kelas interface tapi ini kelas biasa gitu ya. Nah, ada kata kunci kelas yang implementasikan itu adalah memanggil. Kalau di inheritance kan dia menentukan mana superclass, mana subclass. Nah, kalau ini memanggil kelas interface itu coba interface yang mana tujuannya adalah untuk memanggil atau bisa mengakses properti coba dan metode hi dan hello. Selanjutnya, nah, ketika ingin mengakses yang ada di kelas interface ini, maka
kita harus menggunakan namanya override, tidak memanggil dengan membuat objek ya, berbeda. Jadi di sini tinggal membuat override, berarti kita menulis ulang. Override itu menulis ulang properti yang sama, ini ya, dengan tipe data yang sama. Justru kita bisa memberikan value di sini. Jadi value itu bisa diberikan dari kelas implementasi dari kelas interface tersebut. Override fun high, nah ini tadi ini juga kosong, kita berikan string boleh atau tidak diberikan juga boleh, ini bebas ya. Hai semangat belajar Kotlin, seperti itu, dan kode lainnya. Nah di sini ada juga penjelasan kelas interface, mengimplementasikan kelas coba interface, kelas mengesampingkan anggota abstrak properti coba, dan metode hide dari interface. Jadi nah untuk yang seperti ini wajib di override ya, karena tidak ada tidak ada, bukan non abstrak ya, jadi dia wajib di override. Jadi kalau tidak di override nanti error gitu ya programnya. Jadi kita coba testing ya. Nah mungkin sampai sini teman-teman bertanya, apa sih tujuan dari class interface ini? Setahu saya class interface ini dapat membantu kita sebagai programmer luar atau programmer yang melanjutkan program dari orang lain untuk mengetahui secara garis besar apa saja sih properti yang ada di kelas tersebut, apa saja sih metode yang ada di kelas tersebut. Nah biasanya untuk bisa mengenali poin-poin secara keseluruhan, programmer yang belum mengerti ini gimana secara struktur pemikiran atau secara struktur membuat programnya, bukannya nggak paham ya, maksudnya dia ingin melihat secara alur bisnisnya apa saja sih yang dilakukan di dalam sistem ini. Itu bisa, salah satunya bisa melihat dari kelas interface. Kita bisa berfokus, ada kelas interface nggak di program ini, saya pengen scanning gitu kelas interface tersebut. Lebih dari satu interface dalam satu kelas, namun dimungkinkan untuk mengimplementasi 2 atau lebih interface dalam satu kelas, lebih dari satu, jadi ya bisa 2, 3 dan lainnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada kelas interface A, ini juga ada kelas interface B, yang mana kelas interface A itu ada berisi fungsi panggilan 1, dan kelas interface B ada fungsi panggilan 2. Nah kita membuat kelas baru yaitu dengan kelas panggilan. Di sini ada kelas A, kita panggil interface kelas A, dan kita panggil interface kelas B. Di inheritance ini tidak diperbolehkan lebih dari 1, sedangkan interface bisa diperbolehkan lebih dari 1. Setelah itu ini bisa digabung jadi dalam satu kelas panggilan atau membuat kelas main tersendiri. Di sini kita membuat sebuah objek, dimana sebuah objek untuk mendeklarasikan tersebut untuk memanggil kelas interface tersebut. Nah di sini karena di kelas interface kelas span A dan kelas span B itu tidak ada yang diwajibkan di override ya. Jadi ini dibuat karena kelas interface A dan B itu tidak ada metode abstrak dan properti abstrak, maka tidak ada yang diwajibkan di override. Nah kalau ada itu wajib override ya di kelas panggilan. Nah sedangkan di sini karena sudah dibuat metode non abstrak, yaitu membuat value default, jadi panggilan 1 isinya adalah dari interface A, panggilan 2 adalah dari interface B, seperti itu. Jadi tinggal memanggil nama objeknya, setelah itu manggil metodenya, seperti itu. Nah outputnya seperti ini dari interface A dan dari interface B. Oke, kita akan melanjutkan untuk membuat kelas interface. Di sini saya buat paket interface tersendiri. Kita akan membuat kelas interface, pilih content class. Nah di sini kita bisa memilih
interface. Kita coba untuk buat kelas interface test ya. Oke. Nah, di sini jika kita memilih tadi pilihan menu interface, maka otomatis dibuatkan kata kunci interface seperti itu. Ini dengan nama interface class. Kita akan coba membuat property file enter. Setelah itu tipe datanya string. Oke. Nah, yang dimaksud adalah property itu wajib berupa abstrak. Jadi kalau kita membuat non abstrak bermaksud itu berarti memberikan nilai ya. Kita kasih di sini tes enter. Nah, maka di sini ada keterangan tadi remote positive specification may convert lazy makes internal. Jadi di sini juga bisa lihat property intelligent at not evaluate in interface. Jadi kalau kalian sebelum kalian running juga kalian bisa testing sini ya. Interface test enable usage tidak pernah digunakan. Enter enable property ini fake name interface to start not with a file class letter. Seharusnya start untuk ini bisa oke. Berarti di sini karena pernah dicoba, kita coba enter MHS. Oke deh, kita coba dulu aja biar dipakai. Nah, di sini ada property intelligent offload and interface, jadi tidak terbolehkan ya. Jadi kalau kita hapus, nggak ada errornya. Jadi kalau yang pernah dipakai itu masih bisa diperbolehkan, di ignore gitu ya, masih bisa dijalankan seperti itu jelas. Tapi ketika kita balikan ini, dia akan ada ini property intelligent not allow interface seperti itu. Di sini kita kasih file atau ini mahasiswa username gitu ya. Oke, kita hapus ini biar hilang tempat hitungnya ini masih bisa diperbolehkan. Jadi tanda kuning itu warning, jadi kalau yang udah merah wajib harus dikoreksi gitu ya. Selanjutnya kita buat fun. Kita coba fun belajar, fun ya belajar jadi. Selanjutnya kita akan buat kelas biasa, yang kelas implementasi dari kelas interface-nya kelas biasa, yaitu MHS. Oke, harus tadi membuat MHS. Nah, ini tadi agak berbeda ya namanya, tapi tidak masalah sebenarnya. Nah, tapi kalau kalian merubah ini nama file sama nama kelas interface harusnya sama gitu ya, biar lebih mudah sih dalam scanning kalau ada permasalahan. Tapi kalau berbeda juga tidak masalah sebenarnya, tapi ketika ada permasalahan untuk scanningnya lebih lambat aja untuk mengetahui di mana letak permasalahannya. Nah, ini kita buat kelas mahasiswa. Kita akan coba implementasikan panggil kelas tadi namanya siapa. Nah, jadi kita bingung kan, jadi karena di sini ada kelihatan kelasnya, padahal yang ini adalah nama interface siapa, internal MHS, berbeda seperti itu. Lalu kita panggil
Selanjutnya, nah karena kita udah menginter MHS, maka kita ada tintung lagi di sini, kita bisa lihat warningnya apa, abstrak, non abstrak. Jadi implementasi yang wajib diimplementasikan ya. Nih, non MHS nya is not abstract dan not implement abstract member public abstract. Jadi di sini kita wajib override file name. Nah, kita bisa buat di sini. Di sininya adalah test. Setelah itu name string tuh tadi udah di override ya tulisannya, override name. Setelah itu kita override lagi on belajar. Di sini dikasih aja name asli ya biar gak bingung, 17 12 sini belajar online dan juga boleh diletakkan lebih satu. Kelas mahasiswa ini kita buat kelas metode mainnya. Setelah itu kita panggil objek, kita buat objeknya dulu, file Nah, sini kita akan mencoba untuk memanggil mhs.name dan mhs.fun belajar. Ini kita coba running. Nah, pastikan ini kalau dalam satu kelas ini menutupnya sudah nutup di kelas itu ya. Jadi biar salah satu cirinya adalah munculnya tanda ini. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini keluarnya hanya BP1. Kenapa NIM tidak keluar gitu ya? Karena salah satunya adalah kita akan coba, karena ini ke double, coba kita deklarasikan dengan cara seperti ini. Inline name saya dolar titik Nah, kita akan coba seperti ini, dolar titik ini. NIM saya dolar titik obj. Aliasnya seperti ini. Jadi dia memanggil, karena kita memanggil objek ya, baru variabel. Jadi kalau biasa langsung variabel, kita lanjut dolar langsung variabelnya seperti itu. Kita coba running. Oke, baru keluar datanya. Jadi kalau ada
double tersebut dan itu ngambil apabila tadi kita tidak override ya, kita jadikan komentar meskipun nimnya tetap kedetek, ini nimnya tetap kedetek ya, tidak masalah, itu juga masalah kan, tetapi masalahnya adalah tidak ada effective level declaration, jadi tidak ada deklarasi gitu ya, atau kita hanya seperti ini override doang tanpa memberikan isi. Property must intelligent or be abstract, jadi tidak properti harus ada diberikan value, karena tidak diperbolehkan memberikan value di kelas ini. Seperti itu teman-teman. Jadi salah satunya adalah tujuan dari interface adalah mempermudah kita selain dari programmer untuk mengetahui list variabel apa saja, properti apa saja yang dideklarasikan, dan juga mempermudah programmer lain untuk scanning lebih cepat, karena di interface ini tidak diperbolehkan untuk mengisi formula, mengisi data-data, kecuali hanya mendeklarasikan name, mendeklarasikan kepalanya metodenya saja dengan isi yang simple seperti itu, tanpa yang lain. Nah, untuk testing lebih dari satu interface yang ini, kita akan buat satu kelas lagi, yaitu kelas interface-nya dengan nama interface. Nah, di sini kita ingin membuat variabel val dosen yang di DN ya, ini kan DN aja, dosen siapa sih yang mengajar tersebut itu. Nah, sini di kelas MHS kita akan coba memanggil, tinggal kasih koma saja, panggil kelas dosen. Di sini ada keterangan lagi wajib di override gitu. Jadi selain terus ada tambah get tadi, bisa ditambahkan seperti ini ya, 12 22. Setelah kita override lagi. Kalau di ya override DN 0512 4356 seperti itu. Oke, jadi keluar ya. Jadi kalau ini mau ada angka 0 maka harus diganti menjadi string, sedangkan di interface-nya dosen juga dia berubah jadi string. Jadi baru di sini di angka 0 dengan tanda petik 0, sekian. 0,5 ini menunjukkan kode perguruan tingginya. Perguruan tinggi untuk Amikom itu diawali dengan angka 0,5 seperti itu teman-teman. Nah, ini caranya untuk implementasi interface yang double, dan apabila kita ingin menampilkan seluruh data yang ada di sini, maka dilakukan dengan script program seperti ini. Dan apabila di kelas interface ada deklarasi variabel atau properties, akan tetapi kalau yang metod di kalau non abstrak ini
mata kuliah, kita kasih non abstrak gitu ya, Kotlin gitu, maka ini tidak wajib dideklarasikan, tidak ada error ya. Nah tetapi kalau ini kita abstrakkan, maka di kelas MHS itu wajib deklarasi. Nah ada errornya, masih no abstrak implementasi publik mata kuliah, seperti itu. Kalau dia tidak non abstrak maka tidak wajib untuk deklarasi. Itu saja dari saya untuk materi interface pada hari ini. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.